orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala, Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dari Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kedua tentang pokok-pokok agama Islam. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffahi ala faridayhi faqala ya Muhammadu akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimus salata wa tuqimus salata wa yu'tuz zakata wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata qala fa akhbirni anil ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa anta al-hufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawalu nafil bunyani summan talaqafa labistu maliyan summa qala ya Umar atadari manis sa'ilu qultu Allah wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu muslimun. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu meletakkan lututnya pada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Lalu dia bertanya, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Dan kami pun heran padanya. Dia yang bertanya pada beliau dan dia pula yang membenarkan jawaban beliau. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi,
beritahukan padaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beriman pada Allah, tentang iman. engkau Beritahukan kepadaku tentang. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan padaku tentang iman. Engkau beriman pada Allah, engkau beriman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari kiamat, serta engkau beriman pada takdir yang baik dan buruk. Kemudian laki-laki itu bertanya, beritahukan padaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah Allah selalu melihatmu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan padaku kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika budak wanita melahirkan tuannya dan kamu lihat orang dahulunya biasa menggunakan alas kaki, berpakaian compang-camping, fakir pengembala kambing, lalu mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian laki-laki itu pun pergi. Selang beberapa waktu kemudian, beliau bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ketiga tentang rukun Islam. An Abi Abdirrahmani Abdillah ibni Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati anna ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis keempat tentang kejadian manusia. An Abi Abdirrahmani Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu apa? Radhiyallahu anhu. Ya. Dari apa? Siapa? Apa? Ya, terus Wa huwa shadiqul masduqu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan alaqatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha
wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un hatta yakunu bainahu wa bainaha hatta ma yakunu atau hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah yang jujur dan terpercaya bersabda pada kami, sesungguhnya salah seorang dari kalian dalam proses penciptanya di rahim ibunya berbentuk nutfah atau air mani selama 40 hari, lalu menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama itu pula, kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Lalu dia diperintahkan dengan 4 hal, yaitu untuk menentukan ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara ataukah bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulu selalu mengerjakan amalan penghuni surga, sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sasta. Namun takdir mendahuluinya, maka dia mengerjakan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya selalu mengerjakan amalan penduduk neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sasta. Namun takdir mendahuluinya, maka dia mengerjakan amalan penduduk surga sehingga dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kelima tentang larangan bid'ah. An Ummul Mukminin an Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina fahuwa raddu man ahdasa fi amrina ma hada man ahdasa fi amrina ma hada balik man ahdasa fi amrina hada ma laisa hada man ahdatsa fi amrina hadza man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddu. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang mengerjakan amalan baru atau bid'ah dalam urusan agama ini atau tidak ada bagian darinya, tidak ada bagian darinya atau tidak ada dasar hukumnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ke-6 tentang meninggalkan subhat. An Abi Abdillah bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun Radhiyallahu apa tadi? Radhiyallahu radhiyallahu anhuma wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun bainan nas faman ittaqa subhati faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil harami karwa'i yar'a haulal himar yusika an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Artinya Rawahu hadis rawah Bukhari wa Muslimun. yakin. Hadis 6. Artinya dari Abdurrahman Abdullah bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas, dan di antara keduanya terdapat sebuah subhat atau samar-samar yang tidak diketahui status hukumnya oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang berhati-hati dalam perkara-perkara subhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjumus dalam perkara-perkara subhat, maka dihadirkan dan terjumus dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di daerah larangan, maka dihadirkan hewan gembalanya akan masuk merumput di daerah larangan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang apabila ia baik maka baik pula anggota tubuh lainnya, dan apabila ia jelek maka jelek pula anggota tubuh lainnya. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7 tentang nasihat. An Abi Raqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Artinya dari Abu Raqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Hadis ke-8 tentang kehormatan seorang muslim. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu anna ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimus shalah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqi islami wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, serta mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka mengerjakannya, maka mereka mendapatkan maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9 tentang pemberian beban sesuai dengan kemampuan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Saqir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu wajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka yang banyak bertanya, mereka yang banyak bertanya tentang perintah dan menyelisih para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-10 tentang makanan yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina nafaqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhar rusulu qulu minat tayyibati wa'malu sholiha wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum summa zakara rajula yutilu safara as'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa rudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslimun. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan pada kaum mukminin dengan apa yang telah diperintahkan pada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik dan halal, dan kerjakanlah amal soleh. Surat yang ke-23 Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik dan halal dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 173. Kemudian beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan tangannya seraya berkata, Ya Rabb,
namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan haram oleh orang lain, maka bagaimanakah doanya dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Apa hadis riwayat Mekah? Hadis riwayat Imam Muslim. Terus? Udah. Udah. Masya Allah, tabarakallah.